Oke, masih dengan Profesor Kardus. Mungkin teman-teman masih ingat sebuah peristiwa pada bulan November 2024 kemarin, ketika Rusia untuk pertama kalinya melakukan uji coba rudal hypersonic misil terbaru mereka, yakni MLBM Oresnik. Yang uniknya, rangkaian peluncuran misil tersebut tidak dilakukan di wilayah antah berantah, melainkan langsung di wilayah Dnipro, Ukraina. Alhasil, misil berkecepatan 12.000 km atau 10 Mach per jam ini saat sampai di langit Dnipro, penampakannya luar biasa menakutkan. Hampir mirip dengan serangan alien yang menembus lorong langit, di mana rangkaian misil dengan 6 hulu ledak ini menghujam super cepat, layaknya meteor yang tentunya akan sangat sulit untuk dihentikan oleh sistem pertahanan udara musuh. Hingga akhirnya misil-misil Oresnik tersebut menghujam tanpa ampun dan tak terkendali. Ya, memang seperti itulah fakta gambaran rudal hypersonic, yakni rudal atau misil jarak menengah yang mayoritas memiliki kecepatan atau akselerasi 3 Mach ke atas, bahkan hingga 20 Mach. Konsep hypersonic misil berbeda dengan ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile atau rudal antar benua. ICBM umumnya memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih jauh, di atas 8.000 km, dan bentuk lintasan trajektori ICBM umumnya membusur keluar atmosfer sebelum kemudian akan menukik tajam kembali masuk ke atmosfer ketika mendekati target tujuan. Dan diketahui di fase lintasan atmosfer, ICBM umumnya jauh lebih cepat daripada hypersonic. Meski ICBM lebih mudah untuk terdeteksi oleh radar di awal-awal peluncurannya dan rentan untuk diintercept di fase-fase awalnya, sedangkan hypersonic misil berbeda. Jangkauannya di rentang 5.000 hingga 7.000 km dan dapat terbang di ketinggian rendah untuk menghindari radar dan juga dapat bermanuver secara tiba-tiba saat berakselerasi. Sulit untuk terdeteksi, memiliki kecepatan yang super sangat tinggi dan dapat dikendalikan. Saat ini, hypersonic missile menjadi pilihan utama dalam pertempuran udara. Dan tahukah Anda, hingga detik ini Rusia menjadi pemimpin di bidang teknologi hypersonic, kemudian disusul oleh Tiongkok atau Cina. Ya, saat ini Rusia selain teknologi Oresnik, Rusia diketahui memiliki 3 jenis hypersonic lain yang lebih superior. Salah satunya adalah hypersonic tercepat di bumi, yakni Avangard, yang mampu melesat hingga 25 Mach atau 30.000 km per jam. Selain itu, ada hypersonic Zircon dengan kecepatan 11 Mach. Kemudian ada juga Kinzhal dengan kecepatan akselerasi hingga 10 Mach. Kemudian Cina dengan beberapa hypersonic seperti tipe Dongfeng 17 dengan kecepatan hingga 13 Mach atau KF-21 dengan akselerasi hingga 10 Mach. Begitu pula India yang memiliki BrahMos hypersonic dengan kecepatan 8 Mach. BrahMos dibuat dengan kerjasama bersama Rusia. Namun, tahukah Anda, jika negara dengan anggaran militer dan angkatan udara terkuat di dunia, yakni Amerika Serikat, diketahui tengah tertinggal dalam pengembangan teknologi hypersonic. Hingga kini Amerika Serikat secara kuantitas di bidang teknologi hypersonic misil memang tertinggal dari rival-rival mereka seperti hanya Rusia atau Cina. Meski faktanya Amerika Serikat telah melakukan beberapa pengerjaan pada proyek hypersonic sejak beberapa tahun lalu. Ya, menurut beberapa pengamat militer Amerika Serikat bisa tertinggal karena mereka menganggap doktrin standar pertahanan Amerika Serikat memang tak terlalu berambisi dengan sistem tersebut dan cenderung mengesampingkannya. Prioritas pertahanan udara Amerika Serikat adalah penekanan dan penghancuran sistem udara frontal skala penuh. Karena itu, Amerika Serikat lebih unggul di bidang sistem pesawat tempur atau sistem pesawat siluman, juga peluru-peluru kendali jelajah. Selain itu,
beberapa pengamat militer Amerika Serikat juga menganggap hypersonic missile memiliki banyak kelemahan. Selain sangat mahal dan cuma efektif untuk melakukan serangan target tunggal, hypersonic missile diketahui menghasilkan paparan inframerah yang tinggi. Menurut mereka, sistem panas yang keluar dari misil berkecepatan ultra tinggi hampir mirip layaknya pancaran suar yang berjalan, sangat menyala dan mudah terdeteksi. Namun, meski banyak alasan yang telah dikemukakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, tak bisa dipungkiri banyak juga opini-opini miring dari berbagai pihak tidak puas, terutama publik Amerika yang terus mendorong agar Amerika Serikat terus mengungguli Rusia dan Cina di berbagai sektor pertahanan, apapun alasannya. Karena itu, beberapa tahun ke belakang, eksperimen lanjutan di bidang pengembangan misil hypersonic kembali gencar dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebut saja proyek-proyek yang sedang berjalan, seperti halnya Project Mayhem atau LRHW dan HACM. Bahkan 6,7 miliar dolar anggaran telah dicanangkan di tahun 2025 ini. Alhasil, pada Desember 2024 kemarin, sistem hypersonic missile pertama tersebut adalah jenis LRSW atau Long Range Hypersonic Weapon atau senjata hypersonic jarak jauh yang disebut sebagai Dark Eagle. Dark Eagle umum diluncurkan dari permukaan, bisa diluncurkan dari kendaraan luncur darat, yakni sistem peluncur erector transporter atau sistem peluncur kapal selam atau juga kapal laut. Dark Eagle terdiri dari sistem pendorong roket besar dengan sistem vektor dorong dengan mekanisme Hull Dark CSGB. Sistemnya akan bekerja di mana ketika sistem vektor dorong meluncur ke ketinggian dan saat fase kecepatan awal kemudian terpenuhi, maka pendorong akan terlepas, yang kemudian selanjutnya Common Hypersonic Glide Body atau CSGB akan meluncur ke target dengan kecepatan hypersonic membawa hulur ledak di moncongnya. Proyek Dark Eagle dikerjakan oleh dua industri pertahanan Amerika Serikat, di mana Dynetics akan membangun kendaraan luncur hypersonicnya, sedangkan Lockheed Martin akan membangun sistem peluncur, kemudian vektor propulsi dorong, dan kemudian CSGB beserta hulu ledak di moncongnya. Dark Eagle memiliki bobot atau massa hingga 7 ton dengan diameter sekitar 88 cm. Namun, untuk kecepatan rata-rata yang dapat dihasilkan diketahui masih cukup lemah, sekitar 5 hingga 6 Mach atau sekitar 7.400 km per jam dengan daya jangkau sekitar 2.776 km. Prototipe awal berhasil diselesaikan pada tahun 2023 dan pada 12 Desember 2024 akhirnya sukses uji perdana dengan sempurna. Yang digadang-gadang harga Dark Eagle per satuan unit atau satu set sistem ini ada di kisaran sekitar 41 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 683 miliar rupiah. Sistem ini direncanakan akan mulai diaplikasikan dan dioperasikan dalam layanan militer Amerika Serikat pada Desember 2025 dan diperkirakan pada 2028 sistem ini telah dipasangkan di berbagai layanan angkatan darat atau angkatan laut Amerika Serikat. Meski dalam beberapa aspek diketahui hypersonic missile Rusia atau Cina masih berada di atas Dark Eagle, terutama dalam hal range atau akselerasi. Namun, sistem manuver Dark Eagle sangat baik untuk bermanuver di udara pada kecepatan 5 Mach. Namun diketahui, proyek lanjutan LRSW Amerika Serikat ini tak berhenti pada Black Eagle, karena Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga telah menyiapkan desain hypersonic lain yang digadang-gadang nantinya dapat berakselerasi hingga 10 Mach ke atas dengan daya jelajah yang jauh lebih luas. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang Dark Eagle, hypersonic missile pertama Amerika Serikat yang akhirnya sukses untuk diuji coba. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Lockheed Martin mengabarkan.